Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi bahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara dapat bersumber dari manusia atau dapat berasal dari alam. Pencemaran oleh alam, misalnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas CO, SO, dan H2O. Zat-zat lain yang umumnya mencemari lingkungan antara lain oksida karbon, CO, dan CO2 dapat mengganggu pernapasan, tekanan darah, saraf, dan mengakibatkan HB sehingga sel kekurangan O2. Oksida sulfur atau SO2 dan SO3 dapat merusak selaput lendir, hidung, dan tenggorokan. Oksigen nitrogen NO dan NO2 dapat menimbulkan kanker. Hidrokarbon atau CH4 dan C4H10 menyebabkan kerusakan saraf pusat. Ozon atau O3 menyebabkan bronkitis dan dapat mengoksidasi lipida. Cara pencegahan dan penanggulangan. Perlu dibatasi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO2. Menerapkan program penghijauan di kota-kota untuk mengurangi tingkat pencemaran. Memilih lokasi pabrik dan industri jauh dari keramaian dan pada tanah yang kurang produktif. Gas-gas buangan pabrik perlu dibersihkan dahulu sebelum dikeluarkan ke udara bebas. Pembersihan dapat menggunakan alat tertentu, misalnya kotrel yang berfungsi untuk menyerap debu. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer juga dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini. Konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari sisa pembakaran, asap kendaraan, dan asap pabrik dapat menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca dapat mengakibatkan 1. Adanya pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu di bumi, mencairnya es yang ada di kutub, sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut. 3. Tenggelamnya daratan atau pulau sebagai akibat dari mencairnya es di kutub. Air adalah materi yang esensial bagi kehidupan manusia, akan tetapi air juga dapat menjadi malapetaka. Sebagai pembawa mikroorganisme patogen maupun zat-zat yang termasuk dalam golongan B3. Hal ini diantaranya adalah sebagai akibat dari semakin luas dan kompleksnya masalah sangat padat dengan kemajuan industri yang juga semakin besar. Suhu yang bisa disebut limbah industri panas, suhu perharian yang menjadi kadar oksigen terlarut dan kemudian mengganggu kehidupan organisme air. pH. Air yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai pH antara 6,5 sampai 7,5. Perubahan pH sebagai akibat dari limbah industri yang dibuang ke perairan akan mengganggu kehidupan organisme. Warna, bau, dan rasa. Seringkali bahan yang sangat beracun dan tidak berwarna, limbah industri yang berwarna akan merubah warna perairan.
mikroorganisme, terutama pada limbah industri pengolahan atau pembuatan bahan makanan yang kaya akan zat organik akan menyebabkan berkembangnya mikroorganisme yang berperan dalam degradasi bahan organik tersebut. Air untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan biologis, antara lain bersih, jernih, tidak berwarna, tidak mengandung zat kimia, zat beracun atau zat yang berbahaya. Dari segi biologis, tidak mengandung kelompok mikroorganisme patogen dan berhasil racun yang bisa disebut Salmonella, Shigella, Clostridium, dan bakteri coli. Berdasarkan kehadiran Escherichia coli, air minum digolongkan menjadi 4 kelas. Yang pertama, utama atau sangat memuaskan apabila dalam air minum sama sekali tidak ditemukan E. coli. Yang disebut memuaskan apabila dalam 100 ml air minum ditemukan 1-2 E. coli. Diragukan apabila dalam 100 ml air minum ditemukan 1-10 E. coli. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah yaitu pembuangan bahan sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, kaleng, kaca sehingga menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke tanah. Penggunaan pestisida dan deterjen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh terhadap air tanah, flora, dan fauna tanah. Gejala pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan untuk keperluan fisik manusia, misalnya tidak dapat ditanami tumbuhan, tandus, kurang mengandung air tanah. Cara pencegahan dan penanggulannya yaitu seperti berikut. 1. Sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dibakar. 2. Untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menggunakan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. 5. Penggunaan pupuk organik secara tidak berlebihan pada tanaman. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok saya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.